Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Di video kali ini saya akan membahas etika bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmainis SEMM. Soal yang pertama yaitu nomor satu, kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang timbul bila etika bisnis diabaikan? Berilah contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Akibatnya mengurangi minat konsumen pada perusahaan tersebut karena dalam berbisnis memang perusahaan berusaha untuk mempengaruhi dan mengajak konsumen untuk mencapai produk yang dihasilkan. Akan tetapi, etika dalam berbisnis juga harus memperhatikan karena sangat penting untuk diterima oleh konsumen jika perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnisnya. Contohnya, pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati. Contoh, seorang nasabah, sebut saja si Y, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. Nasabah Y tersebut sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran tersebut. Namun, perusahaan tidak mendapatkan tidak mendapatkan respon dari perusahaan tersebut. Beberapa minggu setelah jatuh tempo, pihak perusahaan langsung mendatangi nasabah si Y tersebut untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobilnya yang masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengkategorikan pihak perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan tidak boleh bersikap seperti itu. Soal yang kedua, ada hubungan yang sinergis antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda tentang pemandangan fenomena ini? Sebagian kita akan setuju bila standar etika yang tinggi membutuhkan individu yang mempunyai prinsip moral yang kokoh dan dalam melaksanakannya. Namun, beberapa aspek khusus harus mempertimbangkan saat menerapkan prinsip etika ke dalam bisnis. Yang pertama, untuk bisa bertahan, sebuah bisnis harus mendapatkan keuntungan. Jika keuntungan dicapai melalui perbuatan yang kurang terpuji, keberlangsungan perusahaan tersebut bisa terancam. Banyak perusahaan terkenal di Indonesia juga telah tercoreng reputasinya mereka sendiri dengan skandal dan kebohongan perusahaannya. Yang kedua, sebuah bisnis harus dapat menciptakan keseimbangan antara ambisi untuk mendapatkan laba dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis ketidaknya suatu praktik bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, atau lebih tepatnya disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis bicara soal monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik semacamnya yang akan mempengaruhi tidak tidak sehat suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktik bisnis dalam sebuah negara. Soal yang ketiga, moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Suatu organisasi bisa bertahan panjang bukan dibentuk oleh manajemen yang hebat, tidak juga oleh orang-orang yang hebat ataupun sistem, melainkan dibangun oleh kekuatan nilai-nilai values kortopatu kultur. Selalu menekankan bottom up
menggali segala sesuatu mulai dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Dengan demikian, semua orang harus ditanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Tulet, tultet itu seperti bongkahan es yang dampaknya hanya yang di atas berupa simbol-simbol seperti logo, cara berpakaian, padahal yang harus dibangun adalah yang di bawah, yang tidak kelihatan, yaitu nilai-nilai baru. Manusia ini berkomunikasi secara simbolik, simbol sebagai identitas, bahwa sesungguhnya banyak perusahaan besar telah mengambil langkah yang tepat ke arah penerapan prinsip-prinsip etika bisnis ini. Kendati prinsip yang dianut bisa beragam. Pertama-tama, pembangunan apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini mula pertama dibangun adalah dasar visi atau filsafat bisnis pendiri suatu perusahaan sebagai penghayat pribadi yang orang tersebut mengenai bisnis yang baik. Visi ini kemudian diberlakukan bagi perusahaannya, yang berarti visi ini kemudian menjadi sikap atau perilaku organisasi dari perusahaan tersebut, baik keluar maupun dalam. Maka terbangunlah sebuah etos bisnis, sebuah kebiasaan yang ditanamkan kepada semua karyawan sejak diterima masuk dalam perusahaan maupun secara terus-menerus dievaluasi dan konteks penyegaran di perusahaan tersebut. Etos inilah yang menjadi jiwa yang menyatukan sekaligus juga menyemangati seluruh karyawan yang bersikap dan berpola perilaku yang kurang lebih sama berdasarkan prinsip yang dianut oleh perusahaan tersebut. Contoh perusahaannya yaitu perusahaan Dunia Johnson. Pada tahun 1943, jauh sebelum perusahaan tersebut menjadi besar dan go public, Robert Wood Johnson yang telah ini menjabat sebagai chairman mendeklarasikan credo, suatu komitmen yang disepakati bersama dengan seluruh aspek perusahaan tersebut dan menjadi kompas mereka dalam setiap keputusan ataupun terobosan-terobosan yang mereka hasilkan. Credo yang merupakan terpercaya sebagai Critical of your business success merupakan komitmen untuk menjadikan perusahaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi stakeholder, tetapi juga bermanfaat bagi supplier dan distributor mereka, pada para staf dan buruh, customer juga dan lingkungannya. Komitmen ini harus secara konsisten terus mereka menjadikan pegangan sehingga Johnson tidak hanya menghasilkan produk bermutu yang mendunia, tetapi juga aktif dalam melestarikan alam, melindungi hak pekerjanya, dan aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Soal yang keempat, yaitu salah satu masalah etika bisnis adalah suap. Bribery. Bagaimanakah praktik ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Suap adalah pelanggaran etika yang dilakukan dengan cara yang buruk. Karena perilaku seperti itu sangat tidak memperhatikan norma seperti norma agama. Aspek individu perilaku. Yang pertama, sifat tamak manusia. Kemungkinan orang melakukan suap bukan karena orangnya miskin ataupun penghasilan yang tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab suap pada perilaku semacam ini datang dari diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoyah untuk melakukan suap. Godaan ini berasal dari atasan, teman setingkatnya, bawahannya, ataupun pihak lain yang memberikan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, penghasilan yang kurang mencukupi. Penghasilan seseorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal ini tidak terjadi, maka seorang akan berusaha memenuhinya dengan cara apa saja. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan memberi peluang besar untuk melakukan tindakan suap. Baik itu suap waktu, tenaga, pikiran, dalam arti semua curahan peluang ini hanya untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya. Nomor 5, yaitu
Soal bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi, mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak usaha rokok termasuk pajak rokok dan cukai rokok berperan sebagai salah satu penopang pendapatan negara dari sektor real. Hal ini yang menjadi rokok sebagai benda konsumsi yang di satu sisi membawa efek positif bagi keuangan negara, namun di sisi lain justru menimbulkan dampak negatif, yaitu berbahaya bagi kesehatan. Pajak dan cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan dari pajak dan cukai rokok ini cukup besar nilainya. Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari cukai terbesar sebesar 139,5 triliun. Penerimaan ini menjadikan hampir 96% penerimaan cukai negara didominasi oleh masukan dari sektor produksi tembakau. Dengan memahami pajak usaha rokok, salah satunya adalah pajak rokok dan cukai, maka akan memahami pentingnya kedua pungutan tersebut pada sebatang rokok. Sejauh ini, rokok telah dianggap sebagai barang konsumsi sekunder, bahkan tersier. Karena itu, pemberlakuan pajak pada setiap bungkus rokok, bahkan per batang, memang sangat penting. Pemerintah menggunakan dana yang didapat dari pajak usaha rokok dan cukai sebagai bagian dari alokasi biaya kesehatan bagi para perokok. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.